Tidak berapa lama, Rangkoro siuman, namun tidak segera beranjak, tetapi menunggu pamannya yang masih pingsan karena lamanya bermeditasi. Tidak berapa lama kemudian, pamannya pun siuman segera bertanya, "Bagaimana anakku? Berhasil membawa kotak permainan dakon tersebut?" Rangkoro, "Benar paman, aku berhasil membawanya. Semua yang paman ceritakan dan gambar peta cocok dengan keadaan di sana." Ranggayung, "Apakah anakku membukanya?" "Oh tidak paman, sesuai dengan pesan paman." Ranggayung, "Bagus anakku. Sekarang simpan kotak dakon itu. Jangan sampai ada seorang pun yang mengetahui keberadaannya." Rangkoro, "Paman, aku kurang paham bagaimana permainan dakon ini mampu untuk menghukum musuh." Ranggayung, "Anakku, paman ulangi lagi. Permainan dakon memiliki aturan. Siapa yang melanggar aturan terkena hukuman. Peraturannya adalah siapa saja yang membuka dakon ini harus memainkan. Kalau tidak akan tersesat sepanjang masa. Ikuti petunjuk permainan. Pertama, permainan harus berurutan, kalau tidak dihukum. Kedua, jeda permainan sehari atau lebih. Ketiga, tiap habis buah dakon, bacalah luntar. Keempat, permainan selesai bila buah dakon habis pada lubang induk. Kemudian katakan, 'Dakon, Gajah Mada, Mahapatih Majapahit.' Nah anakku, kita langgar permainan itu untuk menghukum orang lain. Tidak mengikuti permainan, ini celah permainan adalah dakon. Mohon dibaca Dakon Sang Lorong Waktu, A Time Tunnel." Rangkoro, "Selanjutnya apa yang kita lakukan paman?" Ranggayung, "Anakku, nampaknya cita-citamu menjadi Raja Rangkoro yang agung, yang menjadi sesembahan rakyat Atlantik, segera terwujud. Yang pertama kali kita lakukan adalah perang menundukkan daerah sekitar Rangkoro. Mereka harus mengakui keperkasaan Raja Rangkoro yang agung, sekaligus menjadi sesembahan mereka. Siapkan bala tentaramu yang sudah menyimpan keinginan berperang sekian lamanya, semenjak ayahmu belum meninggal." Menguasai wilayah sekitar. Pagi itu Raja Rangkoro yang agung didampingi oleh Ranggayung memanggil panglima perang yang tidak lain adalah sepupunya sendiri, Rangkono. Tidak biasanya sang raja memanggil saat yang pagi sekali, apalagi didampingi oleh Patih Ranggayung yang sudah tua. Wajar karena biasanya pertemuan diadakan di siang hari. Rangkoro, "Wahai sepupuku panglima perang yang gagah berani, apakah sepupuku mengerti kenapa sepagi ini aku memanggilmu?" Rangkono, "Maafkan aku sepupuku Raja Rangkoro yang agung sesembahanku. Aku belum tahu apa yang menjadi sabda raja." Rangkoro, "Sepupuku, apakah para komandan pasukanmu selalu dalam keadaan siap bila pasukan musuh menyerang wilayah kita, atau komandan pasukanmu siap bila sewaktu-waktu diperintahkan berperang merebut wilayah lain?" Rangkono, "Maaf Baginda Raja Rangkoro yang agung. Sesungguhnya para komandan pasukan kami telah siap menunggu komando. Komando perang menundukkan wilayah sekitar sejak ayahanda raja sebelum wafat. Kini kalau diperintahkan memerangi wilayah sekitar untuk memperluas wilayah Rangkoro, nafsu perang pasukan besok atau lusa kami siap. Tinggal menunggu perintah raja." Rangkoro, "Paman, kapan sebaiknya kita menyatakan perang untuk menguasai wilayah sekitar?" "Semua aku serahkan kepadamu, kebijaksanaan paman." Ranggayung, "Anakku, kalian berdua, Raja yang agung Rangkoro dan Panglima Perang Rangkoro yang gagah berani.
Sebaiknya 5 hari lagi kita menyatakan perang kepada wilayah sekitar. Berilah komando perang anakku, sementara rangko no esok kirim telik sandi ke beberapa wilayah sekitar untuk mengetahui kesiapan lawan. Siapkan peralatan perang agar 5 hari lagi perang segera dikobarkan. Kita menyatakan perang wilayah sekitar untuk merebut wilayah. Rangkoro, Paman, kita memiliki perjanjian perang dengan wilayah sekitar agar tidak saling memerangi. Apakah ini bukan berarti melanggar perjanjian, Paman? Ranggayung, hahaha, mengadakan perjanjian perang karena kekuatan seimbang. Tetapi bila kekuatan sudah tidak berimbang, yang kebanyakan terjadi adalah pelanggaran perjanjian. Rangkoro, siapkan sepupuku pasukanku untuk berperang 5 hari lagi. Ini perintah perang. Perangi dulu daerah hilir Sanggalangi, daerah yang subur untuk cadangan pangan kita. Bukan begitu, Paman? Ranggayung, benar anakku Raja Rangkoro yang agung. Tangkap pemimpinnya, bawa ke hadapan Raja Rangkoro.